Yo, halo guys, balik lagi sama gue di channel Brian Martina, salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai judul ya, gue bakalan ngebahas tentang koin Bitcoin ini ya teman-teman ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita langsung ke inti videonya aja guys ya. Oke, jadi di sini kita udah lihat di CoinMarketCap ya, otomatis yang nomor satu pasti Bitcoin ya guys ya. Di sini udah mengalami penurunan sekitar 10,6% selama 7 hari terakhir ini ya. Dan selama 24 jam terakhir itu minus sekitar 0,42%-an ya teman-teman ya dari Bitcoin ini sendiri. Dan volumenya ini ada kurang lebih 1000 triliun ya teman-teman ya. Dan dari Bitcoinnya sendiri ini udah 88,99% ya dari max supply-nya teman-teman ya. Jadi kurang lebih tersisa 11%-an lebih ya, 11% lebih masih tersisa sampai dia maksimum ya. Oke, jadi kita langsung aja ke chartnya Bitcoin ini ya teman-teman ya. Jadi kita udah lihat beberapa hari ini merah terus ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat ke chartnya ini, kita bakal ukur aja dari sini. Jangka waktu dia turun dari ATH-nya itu sekitar udah 6 hari ini teman-teman ya. Udah mengalami penurunan ini selama 6 hari nih. Sampai hari ini ya. Gue bikin video guys. Jadi overall kalau misalkan kita lihat juga teman-teman, ini mostly merah nih ya guys ya. Ini kecuali ya ini Doge ini ya teman-teman ya. Dia sideways di sekitar 5.000 sampai 6.000-an. Jadi ini bisa lihat nih hijau sendiri ya guys ya. Dan mostly kebanyakan merah nih ya guys ya. Oke. Jadi kita langsung lanjutin untuk ngebahas Bitcoin ini ya guys ya. Jadi ini gue ada garisin warna hijau ini. Ya ini warna hijau ini apa? Ini adalah uptrend ya. Garis uptrend dari si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi ini kita pakai time frame 1 hari guys. Nah dia jadi masih mengalami uptrend ya guys ya. Ini terakhir dia turun ini di Februari, 28 Februari. Terus dia menyentuh titik ini kembali itu waktu 26 Maret ya guys ya. Kemudian menyentuh titik ini lagi ya. Ini pas tanggal 18 April dan sama hari ini ya, sampai hari ini ya guys ya. Ini masih menyentuh nih ya guys ya. Belum ada pemantulan yang cukup signifikan ya guys ya. Oke, jadi kita tetap istilahnya tetap berdoa dan berharap ya kalau misalkan dia bakalan mengalami pemantulan yang cukup signifikan seperti sebelum-sebelumnya nih. Dia waktu Bitcoin ini nyentuh garis uptrendnya dia mantul, ini juga mantul lagi, ini semoga mantul guys ya. Kalau misalkan kita ukur berapa lama dia terjadi pemantulan, misalkan dari sini sampai ke ATH yang ini ya guys ya. Kurang lebih ada 13 hari ini, kurang lebih guys ya. Kemudian selanjutnya waktu dia mengalami nyentuh dari garis uptrendnya ini lagi, kita bakalan coba ukur dari sini ke ATH yang terakhir ini kurang lebih 20 hari ya. Jadi kurang lebih itu selama 2 minggu lah ya waktu dia untuk menyentuh ke ATH-nya selanjutnya dari waktu dia terakhir menyentuh garis dari uptrendnya Bitcoin ini. Lalu kita coba ukur ya. Semoga mulai besok ini, semoga berharap sih besok ya guys ya mengalami pemantulan ini, semoga nih ya guys ya. Kalau kita ukur dari besok nih ya guys ya, mungkin dari sini kita ukur mungkin dari 13 sampai 20, kita ukur 14 hari lah ya guys ya. Nah, kurang lebih ini target aja ya guys ya. Ini bisa salah, bisa benar, atau bisa lebih panjang atau bisa lebih cepat ya guys ya. Cuman normalnya ini sekitaran 2 minggu normalnya guys ya. Memakan waktu 2 minggu kalau terjadi pemantulan ya. Sekali lagi kalau terjadi pemantulan guys ya. Oke, jadi tepatnya di sini kurang lebih ini sekitar tanggal 4 atau 5 ya. April Mei ya, bulan Mei. Ya tinggal kita hitung aja ini 2 minggu lagi. Dan nanti mungkin ATH-nya itu bakalan di harga 1 miliar ya. Bitcoin di harga 1 miliar ya guys ya. Oke, jadi terus gimana bang kalau misalkan nanti di hit 1 miliar ya guys ya. Oke, jadi kita bakalan lanjut ke mana ya guys, sebentar. Di sini kita coba cari untuk menggambar polanya. Kalau menurut prediksi gua, ini bisa salah bisa benar ya guys, namanya juga prediksi ya. Arrow guys ya. Jadi nanti dia bakalan coba ini kalau memantul bakalan ke arah 1 miliar ini guys ya. Oke, dan nanti dia bakalan mengalami penurunan lagi ke titik ini. Nah, ya dia bakal mengalami penurunan lagi ke titik uptrend ini ya guys ya. Jadi mungkin buat kalian yang para trader ya, kalau gue pribadi juga mungkin gue bakalan TP minimal 50% profit gue bakalan gue TP waktu Bitcoin hit di 1 miliar, harga 1 miliar ya, sekitar 50 sampai 80% ya. Itu mungkin nanti gue bakalan pikirin lagi, tapi pasti gue TP minimal 50% dari profit gue TP dulu guys ya.
Oke, jadi ini yang bakalan nanti gua TP di sekitar sini ya. Ini bakalan dia bisa menyentuh garis uptrend ini lagi ya. Atau guys ya, atau mungkin dia bakalan dump parah. Bisa juga terjadi, itu dua kemungkinan. Dia bakalan jatuh lagi ke garis uptrend ini mungkin di sekitaran harga 900 jutaan ya. Kalau dia jatuh lagi, kalau misalkan dia ternyata jatuh atau koreksinya cukup dalam, dia bisa menyentuh mungkin ke titik bawahnya ini guys. Nah mungkin dia bisa ke bawah sini, sekitar harga ini nggak kelihatan ya, mungkin sekitar harga 760 jutaan di sini ya. Jadi ada dua kemungkinan, dia bisa menyentuh mungkin di sini aja ya, di garis uptrend ini, atau bahkan dia dump lumayan parah di harga 760 jutaan di sini resistnya guys ya. Antara dua ini, atau ya bisa juga di tengah-tengah menyentuh harga seperti sekarang ini 860 juta. Jadi ada tiga kemungkinan guys ya, bisa menyentuh garis uptrend ini, atau di resist yang garis support pertama dan garis support yang keduanya ya guys ya, atau juga bahkan bisa melebihi dari 1 miliar ini. Tapi banyak rumor guys ya, kalau misalkan Bitcoin menyentuh 1 miliar bakalan koreksi. Ada yang bilang koreksi normal, ada yang bilang koreksi dalam, atau bahkan bilang dia bakal lanjut rally ke atas ya. Kita nggak ada yang tahu, cuman kita harus selalu prepare ya guys ya, jangan memikirkan hanya untungnya aja, tapi kita juga selalu jaga uang kita ya. Kalau misalkan ada skenario terburuknya seperti apa, makanya kita take profit secukupnya ya guys ya. Sekali lagi gue ingetin buat kalian yang memang trading ya guys ya, trader ya, ambil profit secukupnya ya guys ya. Kecuali kalian investor untuk mungkin 5 tahun 6 tahun ke depan, nggak bakalan kalian cairin ya, kalian nggak pusing ya, itu nggak masalah ya guys ya. Ini untuk Bitcoin, jadi kita berharap Bitcoin bakalan mengalami pemantulan, kalau nggak hari ini ya besok ya guys ya. Ini berharap aja nih ya, udah hampir seminggu ya kita mengalami merah ini ya guys ya. Semoga dia memantul di garis support ini ya guys ya, dan bisa melanjutkan kenaikannya. Nah kalau misalkan dia naik ke harga 1 miliar Bitcoin ini gimana bang? Jadi efeknya untuk altcoin ya kayak XRP, BTT dan lain semuanya itu pasti naik juga otomatis guys ya. Atau minimal ya Bitcoin sideways lah ya. Kalau Bitcoin sideways ya altcoin yang lain juga bakalan naik ya, mostly bakal naik ya guys ya. Apapun itu bakal naik ya, minimal Bitcoin sideways atau naik ke arah atau ke harga 1 miliar ya guys ya. Jadi itu harapannya ke depan ya, beberapa minggu ke depan. Jadi buat kalian bersabar dan gue juga bersabar ya guys ya. Kita tunggu sama-sama, semoga mengalami recovery yang cukup cepat dari Bitcoin ini, sehingga market nanti kita bisa lihat mostly warnanya hijau kembali ya guys ya. Jadi sekarang menurut gue nggak usah panik ya, tetap hold aja dulu teman-teman. Itu aja yang bisa gue bagiin untuk info kali ini. Sekali lagi ini adalah analisa pribadi gue, bisa salah bisa benar, tapi kita berharap yang terbaik aja. Dan menurut kalian bagaimana untuk potensi market ke depan Bitcoin ini, apakah bisa mengalami pemantulan dari titik uptrendnya ini, atau bagaimana menurut kalian ya guys ya. Tolong komen di bawah menurut kalian bagaimana. Dan oke guys, jangan lupa di klik like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye.